Saya bukan monster. Saya hanya anak kecil yang tumbuh tanpa pernah dipeluk. Kalimat terakhir dari Johan, terpidana mati kasus pembunuhan berantai 2007. 1 jam sebelum eksekusi, Johan menulis sepucuk surat. Bukan untuk pengacara, bukan untuk keluarga korban, tapi untuk dunia. Isinya mengguncang semua yang membacanya. Ia bukan membela diri. Ia menelanjangi luka. Di balik wajah dingin dan darah yang ia tumpahkan, Johan adalah korban dari sistem yang gagal. Ia lahir dari rahim ibu pecandu narkoba dan tumbuh besar di lingkungan kekerasan rumah tangga. Usia 5 tahun sudah mengenal sabetan sabuk, usia 7 dipaksa mencuri demi makan, dan usia 11 sudah tidur di selokan sambil memeluk kantong plastik berisi roti basi. Apa yang membuat seseorang menjadi pembunuh? Otak manusia tidak lahir untuk membunuh. Tapi saat empati dipotong sejak dini, trauma menjadi bahasa utama. Fakta mengejutkan. 90% pembunuh sadis yang dieksekusi di Asia Tenggara memiliki riwayat kekerasan masa kecil yang ekstrim. Studi oleh Journal of Forensic Psychology menemukan bahwa otak anak-anak yang tumbuh dalam kekerasan menunjukkan pola aktivasi seperti PTSD tentara perang. Johan sempat menjadi siswa paling pintar di sekolah dasar sebelum akhirnya dikeluarkan karena memukul guru yang memukul temannya. Pernahkah kita bertanya, siapa yang lebih dulu memukul Johan sebelum ia memukul dunia? Dalam surat terakhirnya, Johan menulis, "Saya bukan minta dimaafkan. Saya ingin anak-anak yang hidup seperti saya, jangan dilupakan. Jika kalian melihat anak yang kotor, pemarah, atau suka mencuri, jangan langsung benci. Lihat dulu siapa yang menyiksanya diam-diam." Pesan ini viral setelah dibacakan di ruang sidang terakhirnya, diunggah ke media sosial, dan diterjemahkan ke 18 bahasa. Banyak aktivis kemanusiaan menjadikannya bahan kampanye untuk program rehabilitasi anak jalanan. Neurosains menunjukkan bahwa trauma masa kecil mengubah struktur amigdala, bagian otak yang mengatur rasa takut dan amarah. Ketika anak-anak hidup dalam kekerasan, otak mereka belajar bertahan, bukan mencintai. Dari sinilah lingkaran kekerasan bisa lahir. Namun, ada harapan. Neuroplastisitas otak memungkinkan penyembuhan. Tapi hanya jika ada yang mau peduli. Ironisnya, Johan merasa paling hidup saat hari eksekusinya tiba. Karena untuk pertama kalinya, ia didengar. Bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai manusia yang patah, yang bersuara bukan untuk membela diri, tapi untuk menyelamatkan anak-anak lain agar tak tumbuh menjadi dirinya. Apakah hukuman mati menyelesaikan segalanya? Atau hanya menghapus bukti dari sistem yang gagal merawat manusia?